Shalom. Shalom. Selamat pagi, Oma Opa yang kami kasihi dalam Yesus Kristus. Kembali kita mengadakan ibadah lansia ini secara daring. Selamat mengikuti ibadah lansia pada saat ini. Mari kita awali ibadah lansia ini dengan menaikkan pujian dari PKJ nomor 7 bait yang pertama. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Mari Oma Opa kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita naikkan doa syukur kita. Mari kita satu dalam doa. Maha besar Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, Bapa yang selalu kami sapa dan kami sembah melalui putra Yesus Kristus. Puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, karena kami merasa betapa besar cinta dan kasih-Mu yang selalu Kau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami diperkenankan kembali untuk mengadakan ibadah dan untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu, serta di dalamnya juga Tuhan, kami hendak mendengar sebagian daripada berita firman-Mu. Biarlah firman yang akan disampaikan oleh Ibu Rahayu nanti Tuhan, kiranya tidak berasal dari mulutnya sendiri, melainkan berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu, bersabdalah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan renungan ibadah lansia pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Baru yaitu 2 Korintus 2 ayat 12 sampai dengan 17. 2 Korintus 2 ayat 12 sampai dengan 17. Apabila sudah menemukan semuanya, mari kita biarkan Alkitab kita terbuka dan kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Selamat pagi Allah Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus Kristus, dan selamat pagi Roh Kudus. Puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, karena di pagi yang indah ini, Tuhan perkenankan kami bersama kaum lansia untuk kami datang beribadah, memuji nama-Mu, dan kami boleh mendengarkan sapaan melalui firman. Kami serahkan Tuhan pembacaan firman pada saat ini. Kuduskanlah kami Tuhan, bimbinglah kami dalam Roh Kudus-Mu. Haleluya, amin. 2 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai dengan 17. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Kecemasan dan kelegaan Paulus di Troas dan di Makedonia. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang, karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu, aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman
pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Berbahagialah kita semua yang senantiasa mau mendengarkan firman Tuhan dan berusaha melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Oma dan opa yang dikasih Tuhan, Mbah Kaku, Mbah Putri, dan semua kaum lansia, Shalom. Shalom. Selamat pagi. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kembali satu ajaran yang sangat indah dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, yaitu tentang ketulusan. Ayat yang kita akan gumuli bersama pada saat ini yaitu pada ayat yang ke-17a. Di perikop yang tadi 2 Korintus 2 ayat 17a, kembali saya akan membacakannya. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Kaum lansia yang berbahagia, seperti kita ketahui bersama bahwa ketulusan adalah sebuah sikap yang tidak pamrih di dalam melakukan sesuatu. Suatu tindakan yang murni, tindakan yang jujur, tindakan yang tidak munafik dan tidak dibuat-buat. Ketulusan muncul dari lubuk hati yang paling dalam. Ketulusan pun menjangkau segenap kehidupan kita dengan sangat luas di berbagai hal. Pada perikop ini pun kita akan diajak bersama, diajak untuk belajar mengenai ketulusan dari teladan Rasul Paulus. Tatkala Rasul Paulus mengadakan perjalanan yang sangat panjang, kita semua tentu tahu ya, oma, opa, mbak-mbak semuanya tentu sudah mengetahui cerita dari bagaimana luar biasanya Tuhan mengutus Rasul Paulus di dalam pekabaran Injilnya. Rasul Paulus tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Rasul Paulus tidak mengharapkan imbalan-imbalan dengan jerih payahnya atau jerih lelahnya di dalam pekerjaan pemberitaan Injil ini. Dan bahkan dengan tulus Rasul Paulus memberi diri di dalam kegiatan penginjilan tersebut. Dia rela meninggalkan kehidupannya yang terhormat. Kita tahu semua bahwa Rasul Paulus adalah dulunya seorang ahli Taurat, tokoh yang terpandang. Namun ia rela meninggalkan kemewahan hidupnya, meninggalkan gengsinya, dan dia dipanggil Tuhan, diubah dengan luar biasa. Bahkan dia rela menderita. Dia rela dipenjara. Dan
Rasul Paulus dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injil demi pengenalan orang banyak akan Kristus. Sehingga Injil pun, pelayanan Tuhan pun, kerajaan Allah Tuhan pun semakin luas. Semakin banyak dikenal orang tentang kisah kasih, betapa kasihnya Tuhan Yesus akan dunia ini, tentang betapa baiknya Tuhan. Dan Injil pun bisa kita rasakan sampai negeri kita juga. Kaum lansia yang diberkati Tuhan, dalam menjalani kehidupan, hendaknya sikap tulus juga senantiasa kita pelihara. Dalam melakukan segala sesuatu, kita diminta oleh firman Tuhan, kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk tidak pamrih. Memang hal seperti ini, hal ketulusan ini bukanlah perkara yang mudah. Ketulusan datangnya dari kemurnian kasih Allah, yaitu kasih agape. Tentunya sebagai manusia yang mungkin kita masih hidup di dunia ini dan masih ada sifat-sifat kedagingan kita harus belajar untuk memulai menanamkan ketulusan dari diri kita. Kasih Allah sendiri yang akan mendorong kita untuk kita boleh belajar, untuk kita boleh berpikir, untuk kita juga boleh bertutur kata serta bertindak dengan hati yang tulus. Oma, opa, semua kaum lansia yang dikasihi Tuhan, ketulusan bukan hanya sebatas kata-kata, bukan hanya sebatas pemanis bibir, atau mungkin basa-basi yang hanya baik di depannya saja. Namun kita diingatkan bahwa sebuah ketulusan adalah cerminan dari pikiran yang jernih. Dan ini akan bisa diungkapkan dari sikap lahiriah yang membawa kebaikan serta berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Mari kita bisa mulai belajar untuk menerapkan nilai-nilai ketulusan ini dari hal-hal yang mungkin kecil dulu, dari hal-hal yang mungkin sering dianggap oleh orang kebanyakan sebagai hal yang remeh. Namun kita bisa memulainya. Kita bisa mulai ketulusan dari hal lingkungan yang terdekat dengan kita dulu. Kita mungkin bisa mulai dari di rumah kita masing-masing. Kadang kalau kita boleh jujur, sering kita melakukan pekerjaan di rumah. Ya, walaupun pekerjaan itu sudah menjadi tugas kita sehari-hari, sudah menjadi kewajiban kita di dalam rumah, namun sebagai manusia sering kali kita masih ada sungut-sungut ya. Sering kali kita mungkin lupa kalau kita tidak melakukan itu dengan tulus dan sukacita. Kadang kita merasa capek, atau kadang mungkin kita sedang banyak pikiran, sedang banyak pekerjaan lain, sehingga mungkin menjadi kita kurang tulus atau mungkin kurang sabar dalam kita melakukannya, sehingga ada omelan-omelan sedikit, atau bahkan mungkin menjadi sebuah agak emosi. Nah, ini kita bisa mulai latih dengan kita belajar untuk kita mulai dari ketulusan hati kita melakukan pekerjaan di rumah. Selain itu, kita semuanya juga bisa menambah ketulusan kita dalam hubungan di dalam rumah tangga. Kita boleh meningkatkan sikap ketulusan kita dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak, menantu,
besar, sanak handai tolan dimanapun berada, ataupun dengan tetangga kanan kiri kita, dan bahkan dengan setiap orang yang kita jumpai dimanapun berada, bisa kita belajar menerapkan ketulusan dengan semua yang kita lakukan. Dan oma-opa yang dikasihi Tuhan, terlebih di sini firman Allah mengingatkan kepada kita, terutama terlebih-lebih lagi di dalam hubungan kita dengan Allah, di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kadang mungkin sebagai manusia kita masih agak rasa-rasa kurang enak badan, mungkin cuaca sedang mendung, hujan seperti ini. Kadang kita enak tidur-tiduran di rumah, ataupun mungkin kadang kita agak lupa untuk berdoa atau meluangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan dan sebagainya. Ya, mari firman Tuhan menyapa kita untuk kita boleh diingatkan, untuk kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan diawali dengan ketulusan, kerelaan untuk kita memulainya, supaya rasa keengganan kita bisa kita singkirkan sedikit demi sedikit. Ketulusan akan teruji dengan berjalannya waktu. Jika mungkin kadang-kadang kita hanya bertutur, bersikap basa-basi, pasti lama-lama apa yang kita ucapkan mungkin tidak akan menjadi kenyataan. Namun dengan sikap ketulusan, apa yang ada di dalam pikiran dan hati kita itu akan menjadi sama dengan tindakan yang kita lakukan. Nah, inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada kebohongan, adanya kejujuran, kemurnian, ketulusan. Inilah yang kita kembali boleh pelajari hari ini secara bersama-sama. Sungguh indah sapaan Tuhan Yesus pada saat ini. Bersama-sama kita diingatkan tentang sebuah ketulusan. Sebuah ketulusan pastilah bisa dirasakan dengan getaran hati. Kalau mungkin kita sedang berhadapan dengan seseorang, kita tentunya bisa merasakan, oh, cucu kita ternyata benar-benar tulus. Oh, ternyata menantu kita sepertinya sedikit kurang tulus. Nah, atau mungkin ada orang yang benar-benar tulus melakukan segala sesuatu. Bisa dilihat dari bukti-buktinya. Tentunya kita semuanya bisa merasakan dengan getaran hati sendiri. Itulah sebuah ketulusan. Opa dan oma yang dikasihi Tuhan, marilah kita membuka hati kita, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita yakin dan percaya bahwa Roh Kudus sendiri yang akan menguatkan kita untuk kita senantiasa menambah ketulusan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam tutur kata kita, bahkan di dalam setiap tingkah laku kita. Kita boleh belajar semakin hari, kita semakin menjadi tulus. Kita semakin hari, semakin boleh berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan kita juga boleh semakin menjadi saluran berkat bagi sesama kita dimanapun kita berada. Selamat merendah ketulusan di dalam kehidupan sehari-hari, terlebih di dalam hubungan kita dan pelayanan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan dengan diiringi pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 146, bait yang pertama, bawa persembahan dalam rumah Tuhan, dan selanjutnya bawa persembahanmu dalam
kasih Tuhan, kita akan menaikkan doa persembahan dan doa syafaat kita. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Kembali ya Bapa, di pertengahan ibadah lansia pada pagi hari ini, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Ya Bapa, kami bersyukur kalau pada saat ini kami telah disapa oleh firman-Mu yang begitu indah. Kami diingatkan kembali tentang ajaran kasih dari-Mu, yaitu sebuah ketulusan. Ampunilah kami Tuhan, kalau sampai saat ini masih banyak hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, baik melalui pikiran kami, hati kami, tutur kata kami, maupun tingkah laku dan perbuatan kami. Ampunilah kami kalau mungkin kami masih belum bersikap seperti Engkau mengajarkan kepada kami untuk bersikap secara tulus. Ya Tuhan, kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh belajar. Semakin hari kami boleh belajar untuk semakin kami belajar dan belajar tentang ketulusan. Kami boleh mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Kami boleh untuk menambah ketulusan kami di segenap kehidupan kami. Terlebih dalam hubungan kami dengan Allah, kami boleh semakin tulus dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, pada saat ini pun kami juga boleh bersyukur atas segala penyertaan-Mu untuk semua pelayanan yang masih dapat kami lakukan di GKP Jemaat Sadang. Kami boleh berdoa pengawas perbendaraan, untuk koster, semua komisi yang ada, panitia, tim sarana, bahkan Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu. Terlebih pada saat ini kami berdoa secara khusus untuk kaum lanjut usia dimanapun berada. Para orang tua kami yang memasuki masa indah. Kami yakin dan percaya Tuhan mengasihi mereka semuanya. Dan Tuhan semakin berikan kekuatan, pendampingan, kesabaran, ketulusan, dan bahkan sukacita di dalam kasih Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan bagi mereka yang sedang sakit. Kiranya Tuhan boleh lawat dan sembuhkan. Bagi mereka yang mungkin sedang dalam pergumulan, kami yakin dan percaya Tuhan boleh berikan jalan keluar untuk kami semuanya. Kami serahkan juga Tuhan, mungkin opa dan oma yang sudah memberikan anugerah pertambahan usia, Tuhan juga berikan yang terbaik di dalam pertambahan usianya. Kami serahkan Tuhan doa-doa kami ini. Kami juga boleh serahkan Tuhan untuk persembahan yang telah kami himpun. Kami yakin dan percaya Tuhan boleh kuduskan persembahan ini. Tuhan boleh berikan persembahan ini sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan tangan-tangan yang telah memberikannya dengan sukacita dan ketulusan, Tuhan juga boleh berkati. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ini, dan biarlah Tuhan kami boleh sempurnakan doa yang tidak sempurna ini di dalam doa sempurna Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus
Kiranya senantiasa menguatkan opa dan oma semua, terlebih dalam kita merengga ketulusan di dalam kehidupan sehari-hari dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Opa dan oma yang dikasih Tuhan, kita akan tutup ibadah lansia pada pagi hari ini dengan satu pujian, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.